Kembali lagi bersama kita di Awak Workshop bersama gue di pertama melawan Alis at sekolah 19 di Instagram dan juga Twitter. Dan gua mau meski Fauzan at Moris Fau. Dan Saya Bapak Rehan, tapi Rehan di Instagram. Biasa dipanggil Rehan, panggil aja Rehan di X. Nah, langsung aja di Instagram, langsung di bawahnya udah ada kelihatannya. Imratus. Halo semuanya. Halo. Terima kasih Pandu Pak tolong Pandu. dijawab. Tapi sumpah Imratus itu bener-bener unexpected. Nah, ngomongin tentang unexpected. Wih. bagus. Alien kan tiba-tiba daripada Zoom tiba-tiba ada alien gitu. Oh. Nah ini juga cerita-cerita yang ini juga unexpected guys. Bukan cuma cerita Imratus doang. Tapi kita ada di sesi apa? Sesi pancong, pantering. Tadi bahasa Imratus gua. Pantura cerita orang. Setiap cerita kita gini. Lu bener kayak gitu ya, Wi. Unexpected. Pancong, pantauin cerita orang. Baca. Ah, sumpah demi apapun, gue marah sekaligus malu banget, anjir. Anjir. Gak kelihatan marahnya. Ini yang gua unexpect nih. Marah dong, marah. Marah dong, kan marah. Emang ini lagi Baca Oh, coba iya. dibaca. Bang, ini ada Kan dia ngomong tanda marah. tanya. Oh iya. Gua yang marah nih. Ah, sumpah demi apapun, gue marah sekaligus malu banget, anjir. Nah, Oke. Oke. Ya, jadi gini. Jadi sore tadi gue sama anak dan suami gue jalan ke GBK. 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 Makin marah nih. Gelora Bung. Oh, astagfirullah. Iya, sorry. Kebetulan laki gue emang ngajakin jalan santai. Ya udah dong, kita bertiga pakai sepatu. Iyalah pakai sepatu ya. Baca dulu, selesaikan dulu. Biasanya kalau emang pergi-pergian, gue biasa pakai sendal. Oh, jadi baru hari ini pakai sepatu. Oke. Langsung terjawab gitu ya. Langsung terjawab. Langsung terjawab. Dia nggak gitu. expect. Dan itu sepatu baru beli sekitar sebulanan yang lalu, kalau nggak salah. Dan baru gue pakai hari ini. Oke. Biasanya kalau emang pergi-pergian, gue biasa pakai sendal. Wow, biasanya dia berarti pas jalan-jalan gini dia nyanyi tuh. Ya betul. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi baru hari ini pakai sepatu, Iya. dan itu sepatu baru beli sekitar sebulanan yang lalu. Kalau nggak salah dan baru gue pakai hari ini. Ya kayak Iya. ulang ya. Iya, lu yang ulang. Baca aja dah, lanjut. Udah tuh kan, pas di sana awalnya normal-normal aja kan. Gak lama gue ngerasa orang-orang kok ngeliatin gue kenapa gitu. Gak ada yang salah kan sama kostum gue. Gak perasaan biasa aja gitu. Singkat cerita, udahlah, yang pulang nih. Terus sampai rumah gue beresin sepatu. Pas gue lihat, anjir, pantes banyak yang liatin gue. Dari bawah gak taunya price tag di sepatunya masih nempel di bawah. Gue mikir kok bisa orang-orang sedetail. Iya, kok bisa ya orang-orang bisa sedetail itu. Iya, detail gitu ngeliat dari bawah ke atas, ya Allah. Sabar. Rupanya gara-gara itu. Sumpah woi, gue lupa, gue gak ngecek, gue main pakai aja. Gak maksud buat pamer, ya Allah, malu banget. Kayak kenapa gitu orang-orang gak negur aja, ngasih tahu daripada mata lu ngeliatin gue segitunya. Sumpah mau marah. Tapi gue bener-bener gak sadar di mananya salah gue. Ditambah lagi ya, gue makin bete nih, karena di sana kan sempet foto-foto sebentar, ganti-gantian sama laki gue. Entah kenapa laki gue tuh kalau motoin gue bener-bener 1001. Gak ada urusan sama sepatu anjing. Gak ada urusan sama sepatu. Iya dong, nggak nyambung. Enggak, ini kan emang ada sini tulisannya. Tapi kan nggak nyambung sama sepatu. Tabletnya dong. Punya orang juga ya. Iya, Bener-bener. Nah, ini kenapa laki gua tuh kalau motoin gua bener-bener 1001 hasilnya, yang bagus tuh kayak cuman satu doang, ya Allah. Padahal gua motoin dia bagus, tapi lihat pas motoin istrinya malah asal jepret pakai fitur 0,5. Nah, ditambah ada jari dia. Ada jarinya. Ini sangat relate ya, sangat relate buat kita para laki-laki ya. Dan sebenarnya gue tuh ke pengennya ke hutan pola pelataran, tapi karena jalannya jauh dari parkiran laki gue, udah males nyari nih tempat. Jadi ya udahlah. Akhirnya balik. Gue ngikutin mau dia jalannya ke stadionnya katanya. Benar-benar lengkap sudah, rasanya nggak ada happy-happynya. Gue sampai rumah, sekian. Jadi gini. Oke, Anda kayaknya pendapatnya banyak ditahan nih. Fitur 0,5 itu kan luas ya. Jadi biar Anda kelihatan kurus. Pertama, kedua price tag, ya lu yang goblok. Bukan Pak, kayak mungkin kayak yang di luar negeri. Apa? Tahu nggak lu kalau beli topi price tag-nya nggak Real dicopot. or pakai. Biar ketahuan kan topinya asli. Nggak, gitu. masalahnya sebulan loh. Sebulan dibilangnya kan baru sebulan dibeli kan. Terus apa lagi tadi? Foto Jari. Tapi kayaknya lu nggak pernah ngerasain sih. Apa?
kayak moto tapi ada jari lu. Gak mungkin kan? Soalnya gue tuh orang yang moto bagus temen gue. Iya, lu moto pasti bagus. Anda pasti juga moto bagus. Nah. Saya moto bagus kamu ya pasti. Ini Tadi dia relate sangat. Sekali. Dan gue minta lu demonstrasiin gimana ceritanya nih pakai kamera HP. Iya. Lensanya di mana lu ngalangin sampai jari lu kelihatan gitu. Iya, kan biasa kayak gini. Itu ditutup anjir. Lensanya ditutup. Gua nggak tahu emang suka kayak gitu jari telunjuk ya gitu loh. Kan 0,5 ya kan zoom out. Jarinya Iya. kan suka ya. Ya, stabil 0,5. juga mungkin. Iya. kan? Intinya masalah itu universal ya. berbakti sampai drop out UI. Sejak saya mulai berkutat dalam komunitas Arknight dari 2021 sampai sekarang di 2024, saya susah payah dengan sendiri membuat berbagai macam panduan dan konten untuk komunitas Arknight. Beberapa contoh. Koleksi panduan orang lain agar orang-orang di komunitas Arknight bisa dengan mudah menemukan semua panduan mereka. Oke. Panduan karakter yang jarang dimainkan dalam bentuk poster agar orang mau mencoba mereka. Oke. Meme isong. Inside joke. Expose aspek Arknight yang jarang diberitakan. Contohnya cara kerja animasi Arknight. Oh. Translasi berita dari mainland China. Contohnya ketika bos Yostar menyatakan bahwa dia menjual rumahnya untuk mendanai Hypergrip, perusahaan pencipta Arknight. Oke. Selain konten yang saya inisiatif sendiri, saya juga dengan rela mengerjakan pertanggungjawaban komunitas Arknight. Bahkan ketika jadwal Arknight bentrok dengan kuliah saya. Ketika tes Alpha Enfield pertama kali keluar, saya sendiri membuat rangkuman semua karakter di tes tersebut. Karena tidak ada orang lain yang mau. Ketika orang yang membuat patch notes di event baru, saya sendiri yang sukarela mengerjakan patch notes menggantikan dia, namun dalam bentuk poster. Dan selain mengerjakan konten, saya juga sudah mengorbankan hampir semua waktu saya untuk membantu menjawab pertanyaan di semua sosmed Arknight, mulai dari Reddit, Twitter, Facebook, dan juga jenis server Discord Arknight, dari yang paling kelas kakep seperti server official dan Rhodes Island Headquarter HQ, sampai yang paling kelas receh seperti Zenek. Oke. Susah. Ini bahasa Arknight saya nggak paham ini. Saya rela mengorbankan segala hal untuk berbakti kepada komunitas Arknight karena saya sangat amat mencintai Arknight dan komunitasnya. Sehingga saya sangat amat ingin komunitas Arknight berkembang di dunianya yang sempit. Dan saya sendiri sudah melihat apa yang terjadi ketika tidak ada orang yang mau bertanggung jawab untuk berbakti pada sebuah daerah komunitas Arknight. Maka daerah tersebut akan langsung terporak-porandakan dengan misinformasi dan spoiler. Tapi orang tua mengira saya cuma main game. Universitas tidak mau mengakui pekerjaan saya sebagai magang. Dan dalam komunitas Arknight sendiri tidak ada yang meneruskan perjuangan saya. Saya dari 2021 sampai sekarang terpaksa mengerjakan semuanya tersendiri. Oh my god. Dan pada akhirnya setelah menghabiskan 12 semester, saya terpaksa drop out dari Fakultas Teknik Elektro UI. Bentar. Saya ada Ulang waktu semesternya. 12. Ya iyalah. Karena saya tidak ada waktu lagi untuk mengerjakan skripsi saya. Tidak ada ijazah, tidak ada pengalaman kerja, tidak ada resume. Apakah saya tidak punya harapan lagi untuk hidup? Anda tidak percaya Emang bahwa ada saya drop tulisannya out, saya bisa menunjukkan riwayat kuliah saya kalau Anda mau. Ditulis loh bener. Ditulis. Saya ingin bertanya Heeh. kepada orang yang mungkin memiliki pengalaman yang sama. Kenapa nih matanya? Bukan Anda. Oh, kemana? Ke dia. HP. Kan Anda waktu dulu sangat mendalami komunitas JKT. Terus? Gue Iya. gak drop out dari Unpad, gue lulus. Iya tahu. Gue lulus 3,5 tahun. Tahu. Lu gak usah duduk gue dong, kan gue cuma nanya gitu loh. Perbedaan menurut lu antara dia Berkomitmen dengan ke Anda gitu loh. komunitas. Komitmen sama komunitas itu guys. Ketika lu sangat mencintai komunitas itu, terus kayak lu ngerasa, oh gue bisa nih meluangkan waktu gue lebih banyak lagi untuk komunitas ini. Oke. Bukan berarti kehidupan Anda yang seharusnya Anda jalankan sesungguhnya Anda tinggalkan begitu saja. Astagfirullahaladzim. Tadi tuh ada beberapa kalimat yang dia bilang kayak terpaksa mengerjakan semuanya sendiri. Iya. Kalau apa saya melihat apa yang Ini terjadi. coy, Iya, apa namanya? gua Tidak ada orang yang mau. Nih, gua tuh bermain permainan gacha. Gua main permainan gacha yang patch notes-nya setiap bulan tuh ganti, ya. Patch notes itu udah ditulisin sama
developer. Udah pasti ada semuanya tuh patch notes-nya. Cuman masalahnya orang malas baca. Itu pertama, apalagi Indonesia. Itu pertama tuh ya. Pegawai magang bukan, lu tuh cuman dokter di Aknaik. Semua orang bisa jadi dokter di Aknaik. Gua tahu lu cuma cinta sama Ania kan? Bapak kok Bapak ini menyerang sekali kayaknya. Hah? Kayaknya Bapak menyerang. Orang sekali. tolol. Coba penasaran ada ya orang kayak gini. Gua menjadi swasta tidak buruk ternyata ya. Oh lu di swasta nggak ngerasa buruk ya? Enggak buruk ternyata. Bagus lah. Jangan main Aknight. Besok lusa nikah. Calon pasangan hilang nggak ada kabar. langsung lockdown Dan semua lu nih. besok Bukan gue. Gue penasaran nih, gue penasaran. Butuh saran nih, gue bingung banget. Tadi dulu ini laki apa cewek yang cerita? Gue nggak tahu nih, dia nggak bilang dianya siapa, tapi dia nyeritain tentang adiknya. Alah adik-adiknya bawa adiknya mulu, lu aja kali gitu. Udah apa lanjut aja. Lanjut. Jadi gini, jadi adik gue yang cewek pacaran sama cowok yang dia kenal sejak SMA sampai sekarang udah lulus kuliah. Oke. Mereka hubungannya itu putus nyambung, tapi tetap bertahan terus. Oke. Sampai akhirnya lamaran dan bakal nikah besok Jumat 1 Juli. Wis. Ini nggak kemarin banget ya harusnya ya. Ya nggak tahu tahunnya ya. Ya beberapa tahun yang lalu asumsi lah ya. Hamin sebulan kemarin, si cowok ini ketahuan sedang bersama selingkuhannya check in di sebuah hotel. Di malam yang sama setelah fitting baju sama adek gua buat akad nanti. Setelah ditelusuri ternyata cowok ini selingkuh sejak 2019. Dan parahnya lagi adek gua juga udah tahu, tapi tetap minta bertahan dan yakin cowok ini bakal berubah. Karena hamin sebulan mumpung udah undangan nikahnya belum kesebar, kita sekeluarga ngumpul ngerundingin nikahnya dilanjutin apa enggak. Dipanggil juga cowoknya buat minta klarifikasi. Dia ngaku nyesel, khilaf, bla bla bla. Bullshit. Semua sepupu gue udah setuju untuk batal. Oke. Tapi adek gue keras kepala kekeh untuk terus minta lanjut. Schrödinger. Ortu gue juga manut aja nggak ada teges-tegesnya. Schrödinger apa sih kalau misalnya udah jadi Stockholm. Ortu gue juga manut aja nggak ada teges-tegesnya. Mungkin karena udah DP. Segalanya dan Gak lanjut. Deadpool. Ngabarin. Editor kayak gitu. Baru pertama kali. Nge-rekomen kayak gitu loh. Oke, mungkin karena orang tuanya yang ngerasa udah DP dan ngabarin temen-temennya jadi malu kalau batal. Oke. Setelah negosiasi akhirnya tetap dilanjutin. Dan ternyata yang dikhawatirkan terjadi juga. Rencananya kan besok Jumat akad nikah. Yo. Si bajingan ini hilang keluar rumah entah kemana sejak seminggu yang lalu. Sampai sekarang gak ada kabar. Sedangkan tenda terop dan dekor udah dipasang. Adek gue bingung, tapi ya gue gak kasihan. Toh ini keputusan yang dia minta. Yang gue kasihan adalah ortu gue. Ntar kalau pas nikahan si cowok ini gak datang terus viral, gimana? Ini gara-gara viral takutnya. Gak ngebayangin gue perasaan mereka. Mendingan nikah sama orang yang selingkuh daripada viral. Gak ada sesuatu yang salah, jangan dibanding-bandingin. Gak jelas, jangan jadi begini nih. Kok dia bijak ya? Terlebih ortu gue lumayan terkenal di kampung. Jadi malu dan tekanannya luar biasa pasti. Iya. Ada saran gue harus ngapain biar ortu gue gak stres-stres amat nantinya pas acara ataupun setelahnya? Oh, Lu dari 2019 ngapain sih lu? Anjir, gua aja baru lulus, gak jelas. Kapan-kapannya. Gue sering lihat lu pas malam-malam naik motor, lu sering ngechat kan lu. Langsung ketawanya takut. Tadi bijak. Gua males gonceng lu lagi, males gua. Kagak mau lagi. Siang. Lanjut boy. Selingkuhannya mantannya bukan? Maksudnya? Oh, bisa aja yang si Dia nggak ada cerita selingkuhannya siapa sih? Oh, mungkin ini kalau di luar negeri apa tuh namanya? Bachelor Bachelor apa sih? party. Bachelor party. Oh iya, tadi Sebelum- jatah ya. Tapi bachelor party Kagak ngewe enggak anjir. gitu juga. Nggak kabur seminggu Oh, sih. iya. Tenda udah jadi, nggak kabur. Ini alam liar loh. Ada update. Gue lupa mention kalau akad dan resepsinya dilakukan di hari yang terpisah. Oke. Akadnya Jumat, resepsinya Minggu. Oke. Dan akhirnya keputusan telah diambil. Heeh. Kita lanjut sampai akad besok. Kalau sampai si bajingan ini nggak datang, kita batalin resepsi di hari Minggu dan ngubungin semuanya kalau nikahnya batal. Kayaknya semua orang udah capek lah sama adik gue.
entah ntar hidupnya kayak gimana setelah nikah kita udah gak terlalu peduli. Ya itu keputusan dia. Oke. Itu terjadi nih maksudnya. Udah akadnya, gue jadi bingung akadnya dia gimana akhirnya tuh. Ya jadi dia masih perpanjang deadline lah bahasanya. Oh ada update lagi. Ada kolom komen. Cuma kalau menurut lo kayak gimana nih? Wah, masih kayak mau kasih pendapat dulu enggak dari Masih Ya kan? cliffhanger anjir. Mendingan nikah sama orang yang selingkuh daripada viral. Nggak, bentar. Gimana tanggapannya? Ya. Ceweknya tolol. Tapi kalau gua sendiri sih ngebaca kayak gini, ya bener sih. Maksud tapi gua lebih ke kasihan gitu loh, kok Iya. bisa gullible gitu loh. Gini cuy. Enggak, gini. Ceweknya kasihan, cowoknya yang tolol. Iya itu jelas. Cowoknya juga tolol Enggak, sih. cowoknya brengsek bukan tolol. Iya. Gini cuy, jadi dalam sebuah hubungan itu Wih. Editor. Kokoh. Editor pasangin peci. jadi kalau orang sudah ada di dalam hubungan, Azim. teman-teman semuanya, itu biasanya kayak susah untuk melepaskan dan merelakan. Oh iya. Apalagi sudah kenal dari SMA, berarti sudah pernah berhubungan sebelumnya, putus nyambung seperti BBB yang punya Raffi Ahmad juga. BBB. Tapi bukan karena berhubungan dia biasa. mikir kalau misalnya bukan sama dia siapa lagi yang mau sama gua. Tapi gua pernah punya hubungan juga lah yang kayak gitu, yang kayak udah lama kenal, terus kayak udah putus nyambung, padahal kayak akhirnya ya kita nggak bisa bareng guys, kayak akhirnya lo harus menetapkan diri kalau gua nggak mau lagi sama lo. Ini yang tadi lu bilang Stockholm Syndrome itu bukan Stockholm sih yang Syndrome. kayak kalau dia bakal lebih baik lagi, dia Betul. bakal berubah. Karena orang itu tidak semudah itu untuk berubah. Iya sih. Bentar, Stockholm Syndrome bukannya suka sama penculik ya? Iya. itu Iya. perumpamaannya. Jadi ketika ada orang ekstrimnya, diculik, itu ekstrimnya. ya perumpamaan ekstrimnya ketika ada Kalau orang di relationship biasa tuh kalau misalnya Gua baru mau ngebahas dulu. Iya, enggak gue pengen ngasih tahu juga. Ngomong dulu. Dia ngomong dulu. Dia nambahin. Gua lempar ke Dwi, gua udah males. Lempar mikrofonnya aja, Pak. Lempar langsung. mikrofonnya aja. Apa? Wih. Enggak, kalau misalnya di relationship toxic relationship ya kan udah toxic tapi selalu balik. Stockholm Syndrome kayak gitu. Sebenarnya enggak gitu sih. Oh enggak. Lu Jelasin, jelasin. Mau jelasin apa? Coba. Coba. Enggak, Stockholm Syndrome itu ketika lu udah disakitin, bukan masalah toksik doang nih. Ya kan Gini loh, yang penting Oke. penting itu ketika lu udah dikesakitin, cuman lu nggak ngerasa disakitin. Iya tipikal BDSM ya kalau kayak gitu. Bukan. Oke, jadi ini kalau kolom komen katanya kepergok selingkuh pertama kali aja udah big red flag, kabur. Lebih baik rugi DP dan malu daripada sengsara seumur hidup. Iya itu betul. Nah, terus si penulis jawab totally agree. Tapi adik gue yang keras kepalanya minta ampun akhirnya jadilah begini. Gue juga kesel banget. Terus ada yang bilang batalin dengan tidak hormat, timpakan semua kesalahan ke calon mempelai cowok buat ngurangin malu keluarga lu. Bucinnya ade lu bisa diurus belakangan, jelek-jeleknya kalau ngotot mau kawin sama cowoknya masih ada lain hari. Buat sekarang batalin aja dulu yang bisa dilakuin dan selamatin duit yang masih bisa selamatin. Dan ingat, salah kawin apalagi kalau sampai punya anak, deritanya seumur hidup. Bukan cuman adek lu, tapi juga keluarga besar kena. Oke. Kalau ternyata nanti tiba-tiba si cowok nongol, jangan goyah, tetap batalin karena kelakuannya yang ngilang itu nggak bertanggung jawab. Sebelum kawin aja bisa ngilang, gimana nanti kalau ngilangnya pas sudah berkeluarga. Tuh. Iya. Satu dari gue ya. Kita balik cerita selanjutnya. Bentar. Ada update. Lanjut. Sabar. Cowoknya balik. Ya. Cowoknya balik, entah gimana tiba-tiba dia balik ke rumahnya hari Kamis. Oke. Tapi belum ada yang tahu dia kemana aja. Tadi pagi jam 8:30 udah dilaksanakan akadnya. Oke. Raut wajah si cowok lemes dan datar, gak ada bahagia-bahagianya sama sekali. Malah kelihatan kalau dia ngerasa terpaksa. Setelah akad suasananya awkward banget karena sepupu-sepupu udah tahu dia tukang selingkuh dan menghilang tanpa sebab. Gak ada yang ngajak ngobrol. Dia pun juga kelihatan ogah dan menghindar dari orang-orang. Pas kita ajak Jumatan pun dia tidur. Itu mah udah parah, Cok. Semuanya itu yang paling red flag. Itu gila. Itu sih parah sih, beneran kan? Udah bener dah, udah. Enggak, itu literally udah enggak tahu malu banget. Dia selingkuh dari 2019 enggak salah. Yang itu dong. Sama aja. Begitu salah. Ya gue ikhlas nanti kehidupan mereka gimana. Gue tetap Iya lalu ikhlas bukan lo yang jalanin anjing. Iya. tetap adek gue kawal sebisa gue. For your information, adek gue baru lulus kuliah dan belum pernah kerja sama sekali. Tiap kali ditanya jawabnya nanti aja kerjanya setelah nikah. Oke. Jadi dia nggak tayu gimana realitanya. Ya Mbak Ayu boleh datang ke sini nanti kita omongin. Kata lo apa yang akan terjadi? Cerai. Antara cerai Oke. atau cowoknya tetap selingkuh, Tapi tetap terus lanjut. ceweknya selingkuh juga. Kayaknya kalau Tapi cewek kayaknya selingkuhnya nggak ceweknya mungkin, nggak bakal mungkin selingkuh kalau cewek selingkuh. Percaya banget. Karena Ceweknya dia terlalu udah terlalu polos. cinta banget
sama nih laki. Jangan sampai punya anak ya. Nggak Ingat, azab. Mbak yang lagi ada cerita ini tonton dulu ya. Semoga jangan sampai punya anak dari ini si anak laki ini dulu. Jangan. Lu kayak mama nonton Indosiar lu. Iya, jangan ya. Kasihan cowok anaknya itu gila kalau ke Udah yang itu nggak usah dikomenin. Lu nunjuk tabletnya kan bukan gua kan? Oh. Gini. Gua takut kan. Bukan. Lu jangan sampai anak Oke, yang kita bawa. masuk ke cerita selanjutnya. Ya, PSA. Public apa nih namanya? Service announcement. Public service announcement. Selalu cuci tangan pakai sabun. Weh, bagus nih, pintar. Kan? Ceritanya, jadi Senin Minggu lalu salah satu pekerja gue izin absen. Doi tiba-tiba sakit perut dan nggak bisa bangun. Izin 1 absen jam. apa? Sakit kayaknya sakit. Tiba-tiba sakit perut ya kan, dan nggak bisa bangun 1 jam setelah makan siang. Itu kelihatan parah banget sampai motornya dia ditinggalin di tempat kerja dan dia diantar ke rumah balik sama rekan kerjanya yang merupakan temannya. Sebelum pulang gue bilang ke dia kalau dia boleh cuti sama kabarin kalau kenapa-napa, kayak misalnya butuh operasi atau rawat di rumah sakit. 1 minggu sudah lewat dan nggak ada kabar dari doi. Nih kayaknya dia yang nikahin ini. 1 minggu lagi ya. Kok gitu? Masa satu ini ya? Ternyata 1 minggu nggak keluar karena nggak. Oh iya. Karena nggak cuci tangan cuy tadi si cowoknya. Iya, cuma Makanya lemes pas akad ya. Makanya pas akad lemes ya. macam apa ini anjay? Makanya kalau lu nggak cuci tangan lu ketinggalan sholat Jumat. cuy. Iya, kotnya jelek banget. Ya udah, tiba-tiba Jumat kemarin dia masuk kerja dan kelihatan sehat banget. Bener ya, Jir. Sama coy. Juga baliknya. Gimana? Gue panggil deh itu makhluk, buset makhluk tulisannya. Ya udah, makhluk ke ruangan gue sambil gue tanyain gimana kabarnya. Kemarin dokter bilang apa? Udah beneran sehat nggak? Gitu. Kayak kambing anjing. Sabar. Awalnya dia agak malu-malu gitu mau jawabnya. Akhirnya dia bilang kalau sakit kemarin itu bukan sakit perut. Jadi pas makan siang itu kan pada pakai sambal pedes. Nah doi mau BAK buang air kecil. Terus pas doi di toilet dia nggak cuci tangan pakai sabun, cuman pakai air biasa. Terus dia cebok anunya pakai tangan doi. Setelah doi cuci tangan pakai air biasa, 1 jam kemudian anunya kerasa kayak kebakar gitu. Ini masalah universal ternyata ya. Jadi selama ini lu ditinggal nikah gara-gara cowok lu anunya pedes. Kotnya jelek banget anjir. Pantesan lemes ya pas Iya. Oh iya, pantesan lemes ya. Jelek banget anjir kotnya. Cuman karena dia malu, akhirnya dia bilang ke semua pekerja plus gua kalau dia cuma sakit perut gara-gara makan sambal. Malu. Malu. Malu, iya sih. Oke. Gue hampir ketawa dengernya, tapi ya gimana, kasihan juga ya. Terus ada what the fuck? Hah? Ada kolom komentar dan jangan pakai tangan bekas sambal buat pasang soft lens. Walaupun sudah beberapa kali cuci. Wah. Supply-nya saringan nanya ke depannya gila. Gila sih. Matanya merah. Iya. Walaupun sudah 5 kali cuci pakai sabun, I learned this the hard way. Aduh. Makanya jadi kalau main Kesimpulannya itu ya. Tapi untuk ini sih gue semoga cerita yang cewek tadi inilah selingkuhannya ini ya, dia nggak selingkuh gitu loh. Bener-bener soal yang pedes. Kasihan ya kayak. Gak ada sensor depan mic. Sudah lebih baik ya. Ini kalian selesai di cebok. Mohon maaf ya teman-teman ya, walaupun emang kebiasaannya gue yang ngatur episode, tapi hari ini dia yang ngatur episode. Tapi tadi kan makan pedes tuh. Iya. Ngomong-ngomong soal makan pedas, kita lagi. BTW episode ini direkam di Rumah Rasa Cita Rasa Khas Jawa Timur, karena mereka punya salah. Lanjut Pak. Nah, di mana mereka punya banyak-banyak makanan yang termasuk kangkung terenak Bendungan Hilir. Nah, kalau misalnya kalian penasaran tempatnya di mana ya, tadi udah diomongin. Di Bendungan Hilir. Nah, bisa kalian cek Instagram mereka ada di mana Bang Brenda? Ada di bawah sini. Pemalas. Instagramnya di rumahrasa.benhil. atau cari aja Rumah Rasa Cita Rasa Jawa Timur di Google Map. Betul. Betul sekali. Langsung aja ke sini langsung makan. Betul. ngomong-ngomongin cebok, kalian kalau cebok habis pokoknya gimana? Di depan, dari belakang, kiri. Nah, jawab. Wah, Jawab. Ceboknya gimana? Ini
Apa ke belakang? Gua kan pakai shower Dari- dari minutes gitu. Tapi dari depan. Dari Ya jadi depan. gini gitu, enak. Bapak. Tergantung kalau pakai bidet pasti dari depan. Tapi kan ada juga tuh yang langsung dari toilet tuh. Itu nggak mungkin dari depan dong. Tapi Dulu kan. Gak gitu. Gak gitu. Yang pegang goyang. Hei. Kamu di Ah, kamu. gimana? Jadi nyeboknya nih kita kesini dan kita bilang udah dulu guys, jadi episode untuk hari ini nggak bisa. Bohong. Jadi ceboknya. Jadi itu aja untuk episode hari ini. Thank you buat kalian yang udah mendengarin dari awal sampai akhir. Semoga bisa diambil hikmahnya ya dari cerita ini. iya, cuci Jangan- tangan. Cuci tangan.